Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan selamat datang di acara Ngeteh. Apa itu Ngeteh? Yaitu ngobrol teologia. Tujuannya adalah supaya setiap para pejabat di DKI memahami pengajaran dasar GBI yang sudah kita ketahui selama ini. Untuk itu, selamat mengikuti tayangan ini seperti kita menikmati secangkir teh dengan santai. Tuhan memberkati. Ya Pak, yuk kita sambil minum teh dulu Pak. Jadi gitu Pak ya, maksudnya karena kan pada kenyataannya ada beberapa orang, terutama juga beberapa rekan-rekan pejabat GBI juga menanyakan hal itu Pak, mengenai baptisan Roh Kudus, apakah itu hal mutlak yang harus menyertai setelah baptisan selam, atau bisa juga terjadi di luar daripada itu gitu, katakanlah seperti itu. Pak Bun mungkin harus menjelaskan perbedaan antara baptisan dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, oke. Kalau gitu Pak Sam, kita siap bahas itu Pak ya, ngobrol-ngobrol ya sambil santai-santai. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih, hamba Tuhan luar biasa, Anda pejabat Gereja Baptis Indonesia, khususnya di bawah naungan BPD GBD Jakarta. Inilah ngobrol teologi ala program BPD GBD Jakarta sambil ngeteh bersama dua sahabat kita, hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah Pak Bun Mintat dan Pak Samuel C. Pak Bun Mintat, gembala sidang dari GB Glory United, dan Pak Samuel C, gembala sidang dari Palam Lestari dan Kelapa Gading. Palam Lestari dan Kelapa Gading. Cukup sulit untuk mempertemukan kedua hamba Tuhan ini karena begitu padat jadwal. Iya, dan tentunya seperti biasa Bapak Ibu ada kolom live comment di mana Anda bisa mengisi di sana. Tidak hanya bicara mengenai pertanyaan tapi juga tanggapan, dan ada hal-hal yang ingin dibicarakan. Kalau Anda yang belum mencatat nomornya, silakan catat di 0812 1047 3665 ya. Dan obrolan ini adalah suatu obrolan yang tentunya diharapkan bisa memberikan satu titik terang, informasi, dan mendukung serta memperkuat kita, memperlengkapi kita sebagai pejabat Gereja Baptis Indonesia. Menyambung yang tadi Pak Samuel C. Karena ada yang berpikir baptisan Roh Kudus itu harus terjadi ketika seseorang dibaptis selam. Karena itu sebagai tanda awal dia sudah mengalami kelahiran baru dengan berbahasa roh. Nah, pengertian dan konteks kalimat yang benar seperti apa sebelum saya akan ajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan yang ada dalam buku ini. Begini, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi sebuah progres perjalanan rohani seseorang. Jadi dimulai dengan seorang mendengar berita kebenaran tentang Yesus sebagai penebus, lalu dia percaya, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, dia harus dibaptiskan. Ya. Di GBI kita mengenal baptisan selam. Hal selam, jadi kalau masuk GBI ya ikuti aturan GBI. Setelah baptis selam, biasanya itu akan dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus sesuai dengan tulisan GBI sekali saja terjadi dalam hidupnya, sama seperti baptisan selam. Ya. Tetapi dalam perjalanan hidup orang Kristen ini bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus berulang-ulang, karena kepenuhan Roh Kudus itu kan tergantung dari persenta dari orang itu. Ya, satu kali perjalanan orang bisa naik, tapi bisa turun. Nah, di situ mereka bisa mengalami baptisan beberapa kali. Artinya kepenuhan beberapa kali. Ya, baptisan sekali, kepenuhan itu berkali-kali. Bisa beberapa kali. Baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali seharusnya, tapi dalam perjalanan kekristenan mereka orang Kristen itu bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus beberapa kali. Dan tanda sebagai tanda ini orang dibaptis Roh Kudus nih, gitu. Itu adalah bahasa roh. Nah, GBI memberikan pernyataan bahwa tanda seorang telah dibaptis dengan Roh Kudus adalah tanda awalnya adalah berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Itu begitu di buku ini. Iya. Ya, dan itu setelah baptis selam biasanya. Bisa terjadi sebelum baptisan selam, bisa terjadi berbarengan dengan baptisan selam,
bisa terjadi setelah baptisan selam. Karena kekristenan merupakan perjalanan pribadi dengan Tuhan. Ya, memang agak sedikit unik sih ya. Roh Kudus kan punya otoritas sendiri ya. Pasti. Kapan dia memberikan kepada orang yang percaya, sebelum, saat dibaptis atau setelah dibaptis. Oke, makasih Pak Samuelsi. Saya akan ke Pak Bun Mintat. Sekarang mewakili mungkin pertanyaan teman-teman hamba Tuhan juga yang memang tercatat di sini bahwa GBI percaya ada perbedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Mungkin Pak Bun Mintat bisa menjelaskan lebih sederhana. Perbedaan dikatakan perbedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus yang dipercaya oleh Gereja Betel Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dicatat dalam Alkitab kita, memang ada perbedaan momennya di sini antara orang yang dibaptis air dengan baptisan Roh Kudus. Gitu. Ya, kalau kita perhatikan Cornelius itu adalah kelompok dia belum dibaptis air, tapi ketika Petrus melayani mereka dan berbicara, lalu Roh Kudus memenuhi mereka. Baru setelah itu mereka dibaptis air, baptisan selam. Gitu, baptisan air. Jadi ada momen perbedaan, Pak. Bisa terjadi berbarengan, juga bisa terpisah. Jadi artinya ketika seseorang mengambil komitmen untuk bertobat dan siap untuk masuk dalam fase kelahiran baru dalam Kristus, dia dibaptis selam. Namun belum mengalami yang namanya bahasa roh. Bagaimana tuh Pak case-nya? Mungkin begini ya, kalau kita perhatikan murid-murid kan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita harus akui mereka sudah lahir baru kan, Betul. Ya kan? Tapi Tuhan bilang sama mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai kamu menerima janji yang telah Bapa janjikan, supaya kamu dibaptis dengan Roh Kudus itu. Jadi momennya beda Pak. Jadi ini antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus memang beda momennya. Tapi di sini pentingnya kalau kita memahami baptisan Roh Kudus adalah dibutuhkan untuk empowering untuk pelayanan. Itu melengkapi kita supaya kita menerima kuasa untuk melayani. Khususnya sebagai konteks ini ya. Ya kalau diproyeksikan ke jemaat Pak, jikalau ada yang bertanya, bagaimana nih Pastor? Saya kan sudah lahir baru, kok saya belum dapat bahasa roh? Apakah saya belum masuk atau dalam satu kelayakan sebagai orang yang akan menerima kuasa? Apakah tidak ada kuasa Tuhan dalam diri saya? Atau kuasa Tuhan hanya menyertai orang-orang yang sudah mengalami dan menerima impartasi dari Roh Kudus itu melalui tanda awal bahasa roh? Sebagai pemimpin umat, sebagai gembala, kira-kira jawaban yang paling sederhana untuk bisa dimengerti oleh jemaat apa Pak? Dari pengalaman Pak Bun dan Pak Sam, silakan. Ya, Pak Sam lah. Oh ya Mas, tadi kan Pak Bun sudah. Pak Sam dulu. Dari pengalaman pelayanan saya, memang gini, baptisan Roh Kudus adalah hak Tuhan, otoritas Tuhan. Dia yang berkuasa kepada siapa dan kapan dia berikan karunia itu kepada orang percaya, kepada anak-anaknya. Anak-anaknya itu yang merindukan. Jadi yang merindukan, menurut saya memang harus dimulai dengan kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, agar tadi tujuan terpentingnya adalah kita dijadikan alat oleh Tuhan untuk memiliki kuasa agar kita efektif dalam pelayanan. Jadi dibaptis Roh Kudus itu bukan untuk show, bukan untuk pamer, tapi untuk melayani sebetulnya. Bagi saya sih orang yang dipenuhi Roh Kudus mesti rendah hati ya. Dia harus tahu bahwa dia seorang hamba. Setelah itu Roh Kudus akan memenuhi dia sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita, waktunya dia. Jadi kita mesti bersabar menunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu yang paling tepat Tuhan berikan karunia itu kepada kita. Apakah kemampanan dan juga kematangan pelayanan seseorang itu diukur, keberhasilan dan prestasi pelayanan seorang hamba Tuhan diukur salah satunya adalah dengan bahasa roh, atau perencanaan yang matang secara struktural organisasi dan pengalaman dia sebagai hamba Tuhan yang memang sudah makan asam garam dalam waktu pelayanan jatuh bangun, kira-kira seperti itu. Karena gimana Pak? Ya. Gimana tuh Pak? Karena
apa namanya, dikatakan kalau bahasa roh itu kan berarti orang yang harus tertib. Oke, saya mulai gini. Pandangan umum. Iya, umum. Sejak saya kuliah tahun 80 hingga sekarang, jadi sudah hampir 40 tahun, saya masih mendengar ukuran keberhasilan seseorang itu biasanya diukur dengan besarnya gereja, banyaknya jemaat, gedung yang besar, nama yang terkenal, lalu punya karunia yang banyak, gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan spiritual. Nah, karunia yang sangat dibutuhkan, kesembuhan, penglihatan, nubuatan, itu dirindukan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi setelah saya teliti ini, maaf, saya punya pandang pribadi, prestasi kita seorang yang dianggap berhasil tadi seperti pertanyaan Pak, bukanlah hal-hal yang tadi, itu menurut saya itu duniawi banget gitu ya. Oh, justru duniawi, sekalipun yang dilakukan adalah karunia-karunia roh. Iya, itu bagi saya itu duniawi. Kenapa Pak Sam? Ini menarik. Jadi bagi saya justru seorang dianggap berhasil, prestasi tertinggi seseorang adalah justru apakah dia berkenan gak di mata Tuhan. Oke, saya tahan sebentar Pak Sam, saya mau izin kata berkenan. Nah, ada beberapa cukup banyak beberapa teman-teman hamba Tuhan yang juga menanyakan hal yang sama Pak Buminta sebagai salah satu di bawah naungan Gereja Baptis Indonesia. Mereka tahu betul bahwa itu adalah pengakuan iman Gereja Baptis Indonesia. Tetapi kenapa masih ada rasa berkenan gak ya saya pelayanan? Karena kok sampai sekarang saya belum dapat bahasa roh. Ya, kira-kira jawabannya silakan. Jadi yang pertama saya mau menandaskan ulang yang tadi pertama itu adalah bahwa keberhasilan kita melayani itu ditentukan oleh kedewasaan kerohanian kita. Kalau kita melayani kita kan bukan hanya masalah jumlahnya tapi kualitasnya gitu. Itu yang memang karunia itu penting. Salah karunia juga akan melengkapi kita supaya pelayanan kita lebih efektif. Kita dilengkapi dengan hal-hal yang supranatural itu membuat kita lebih efektif juga ya. Tapi bukan berarti itu satu-satunya gitu ya. Jadi penekanan bagaimana kita bisa efektif melayani secara maksimal secara kualitas kita mau tidak mau harus menekankan pertumbuhan kerohanian kita sebagai pelayan gitu. Ya, pelayan itu penting gitu. Lalu yang kedua berkenaan yang tadi itu apa tentang bahasa roh ya. Karena kan ada kata kunci tadi berkenan. Ya. Jadi janganlah menilai sesuatu yang tidak Alkitab tuliskan begitu. Jangan membebani diri dengan pemahaman-pemahaman yang akhirnya membelenggu kita sendiri gitu. Berkenan tidaknya kita bukan berdasarkan karunia, berapa banyak karunia yang kita terima. Berkenannya kita berdasarkan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan korbannya atas kayu salib. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dia sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita menerima perkenanan itu. Kalau kita baca di 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, saat inilah perkenanan itu. Saat inilah penyelamatan itu. Kapan? Ketika Kristus telah selesai melakukan karya penebusan buat kita. Jadi perkenanan kita itu bukan berdasarkan berapa banyak karunia, juga bukan berdasarkan berapa banyak pelayanan hasil yang kita hasilkan, tapi berdasarkan karunia. Kasih karunia suatu yang berikan kepada kita, pendamaian yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus tenangkan hati kita dengan kebenaran ini, bukan dengan suara-suara di luar ya. Kita coba ukurkan ke diri kita, nanti stres loh. Nah itu penting sekali ya. Jangan. Jadi sebenarnya memang seperti yang tadi Pak Sam bilang bahwa Roh Kudus itu adalah otoritas Roh Allah sendiri. Dia bisa Allah letakkan kapan, di mana, kepada siapa sesuai dengan apa kehendak Bapa di surga. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan masuk ke poin kedua yang mengatakan GBI menolak pandangan yang menyamakan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Bisa dijelaskan Pak, kenapa GBI menolak yang menyamakan antara kelahiran baru itu sama dengan baptisan Roh Kudus? Ya, karena memang di Alkitab kita menemukan ada peristiwa berbeda di antara dua itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu bisa berbarengan. Kalau seandainya baptisan Roh Kudus adalah sama dengan kelahiran baru, berarti ya belakang nggak ada gitu. Tapi nyatanya kan ada keterpisahan gitu, ya kan? Dibaptis belakangan, penuh Roh Kudus dulu seperti Kornelius, baru dibaptis kemudian gitu. Bahkan kalau kita perhatikan ketika Rasul Paulus menanyakan kepada 12 murid yang dibaptis oleh baptis Yohanes Pembaptis di Kisah 19, dia mengatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu dibaptis?
Kalau seandainya orang dibaptis langsung dibaptis dengan Roh Kudus, harusnya pertanyaan itu nggak perlu, gitu. Iya, iya. Gitu loh. Ternyata memang pada akhirnya orang ini, kelompok ini, 12 orang ini adalah mereka hanya menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Mereka belum mendengar tentang Kristus, gitu. Perlu dicatat satu hal, lahir baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus. Tanpa karya Roh Kudus orang tidak akan jadi lahir baru. Dimulai dengan pertobatan terus lahir baru, kan begitu langkah-langkah jurnal perjalanan. Tanpa karya Roh Kudus orang nggak jadi ciptaan yang baru, tetap ciptaan yang lama. Sekalipun dia sudah mengaku dengan mulutnya. Ya, biasanya setelah mengakui, Roh Kudus tidak akan berdiam, akan melanjutkan tugasnya, memberikan baptisan Roh Kudus dan menjadikan orang itu ciptaan yang baru, kata Paulus. Tapi pasti tergantung dengan orang pribadi yang bersangkutan kan, apakah dia hidup sesuai dengan apa yang perkenanan Tuhan sehingga terjadi kepenuhan Roh Kudus tadi. Langkah awal kan tadi percaya, bertobat. Nah, bertobat itu udah respon dari dia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Selanjutnya Roh Kudus akan berkarya menjadikan dia ciptaan yang baru. Saya coba simpulkan dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana ya. Ketika seseorang mendengar Injil, lalu dia menyadari dia adalah orang berdosa, dan dia mengakui ketuhanan Tuhan Yesus dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhannya. Ya. Dia percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Dia sama dengan dilahir barukan oleh Roh Kudus, lewat firman Allah. Tapi orang ini setelah itu perlu dilengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus sebenarnya, yang kita disebut dengan baptisan Roh Kudus ini di Rasul itu. Iya. Kita bisa ngomong ini. Ya, ya. Jadi katanya peristiwa berbeda nggak? Memang Roh Kudus kerjasama, tapi kalau mungkin bahasa saudara adalah setelah itu dibaptis dilahirkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus sekarang ingin menguasai hidupmu. Gitu. Maukah kamu dipenuhi oleh Dia? Nah, Mau kamu dikendalikan oleh Dia? oke. Saya tertarik dengan kata mau enggak. Berarti ada iya, ada tawaran, ada peluang, dan juga ada space juga buat kita sebenarnya kalau kita jeli, biarlah kita merelakan diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bukan kita mengatur atau kita menunggu atau kita mempelajari. Oh, Roh Kudus bekerja tuh begini. Mungkin nggak itu, Pak? Mohon maaf. Mungkin nggak itu dipelajari atau dilihat bahwa ini nih Roh Kudus. Oh, ini bukan. Itu kaitannya mungkin dengan apa yang disampaikan oleh tim sikap tentang baptisan Roh Kudus, bahwa IBI itu menolak sesuatu penafsiran yang mencampur adukan antara rohnya sendiri dengan Roh Kudus. Itu dalam penafsiran. Iya. Tapi sekali lagi yang saya mau katakan tadi adalah memang ada GBI itu meyakini ada perbedaan antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Peristiwanya bisa berbarengan peristiwa, tapi dalam Alkitab juga mencatat ada peristiwa berbeda gitu. Apalagi berkaitan dengan empowering untuk pelayanan, supaya kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi murid atau saksi Tuhan Yesus gitu. Mungkin nggak ketika seseorang merasakan manifestasi sesuatu dan dia disertai dengan, kan ada yang tanda-tandanya bermacam-macam ya, walaupun tidak semesti seperti itu. Contoh misalnya tangan bergetar, apakah itu salah satu tanda baptisan Roh Kudus? Kemudian kepala goyang-goyang, kalau secara practically, kemudian atau tiba-tiba dia langsung jatuh, terjerembab, atau haruskah ketika seseorang dibaptis Roh Kudus itu dia terjerembab? Enggak, kalau di Alkitab tidak menuliskan tanda-tanda fisik seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita membaca Kisah Rasul dengan jeli, ada 5 peristiwa tentang kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama di Yerusalem, hari Pentakosta. Yang kedua adalah di Samaria. Orang ini sudah terima Tuhan Yesus. Kelompok yang Samaria ini, tapi Roh Kudus belum turun atas mereka. Lalu Yohanes dan Petrus datang ke sana menemukan mereka, lalu mereka penuh Roh Kudus. Lalu peristiwa ketika di rumah Kornelius, peristiwa yang 12 murid tadi di Efesus, di Kisah 19, kemudian tentang Paulus sendiri. Di antara 5 peristiwa ini adalah tanda yang paling real itu adalah yang paling gampang muncul itu adalah bahasa lidah atau biasa bahasa roh sekarang itu. Ya. Kenapa bisa disebut lebih gampang muncul? Karena kondisi munculnya bahasa roh ini tidak seperti karunia lain yang dibutuhkan momentum khusus, situasi khusus untuk dimanifestasikan. Contohnya? Kalau karunia kesembuhan kan ada orang sakit di organ. Iya. Karunia iman berarti ada sebuah kebutuhan besar. Iya.
suatu hal yang membutuhkan sebuah catatan yang luar biasa, dibutuhkan iman yang supranatural untuk karunia iman. Demikian juga karunia hikmat oleh pengetahuan, ada situasi tertentu yang membutuhkan hikmat dan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan, gitu. Yang karunia lain itu butuh situasi tertentu untuk dimanifestasikan, sedangkan berbahasa bahasa roh atau bahasa lidah itu sebuah hal yang bisa spontan dimanifestasikan, karena itu juga bisa berarti untuk memuji Tuhan. Gitu. Bisa bernubuatan, bisa ketika ada orang yang menafsirkannya. Tapi biasanya adalah spontan yang paling gampang muncul itu adalah bahasa roh. Berarti baptisan Roh Kudus Bukan tanda-tanda fisik tadi ya, betul. kayak kepala, kalau yang mungkin sakit kepala ya. Tapi mohon maaf nih, mohon izin. Apakah itu juga menyertai seseorang ketika dia mengalami baptisan Roh Kudus atau tidak? Maksudnya jangan sampai juga kan kita terjebak dalam satu pengertian, oh berarti ketika seseorang kepenuhan Roh Kudus dia harus disertai dengan tanda-tanda fisik ya. Enggak, tidak ya. Kita tidak mengenal itu, fisik itu bisa saja karena pengaruh jiwanya kan. Rasakan sebuah kehangatan kasih yang luar biasa, ada sebuah hal tadi kita menangis, ada sukacita yang luar biasa, itu hanya manifestasi ekspresi ya. Jadi itu bukan hal yang baik. Jadi ketika seseorang dibaptis selam ataupun sebelum dibaptis selam bisa saja terjadi dia dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Karena berarti itu kaitannya erat dengan kesadaran dia dan kerinduan dia untuk hidup di dalam Tuhan dan mengenal kebenaran itu dan menerima kebenaran itu. Pikir seperti itu kan, sehingga Roh Kudus dia merelakan dirinya itu dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia akhirnya mengalami baptisan Roh Kudus. Dia bisa dimulai dengan rindu mendengar, tapi biasanya kerinduan itu muncul ketika kebenaran itu diperdengarkan. Ya, setelah mendengar kebenaran gitu. Contohnya kalau seseorang itu tadi kalau dia belum pernah mendengar ternyata ada penuh Roh Kudus ya. Dia nggak punya rindu apa-apa. Tapi ketika kebenaran tentang kebenaran Roh Kudus disampaikan, dia muncul kerinduan, Pak. Berarti kerinduan itu muncul karena sebuah berita dari kebenaran yang dengar. Itu bisa munculkan sebuah kerinduan. Tidak pasti dia harus sebelumnya sudah merindukan. Apakah pejabat-pejabat atau hamba Tuhan ataupun jemaat yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus perlu nggak kita arahkan, kita ingatkan bahwa pentingnya untuk berbahasa roh ketika dalam penyembahan, atau itu hanya khusus gaya GBI saja? Mohon maaf, ini bahasa yang memang sering muncul di secara umum. Silakan Pak Budi. Yang pertama, leader-leader para gembala harus memberikan penjelasan kepada jemaat. Ya. Betapa perlunya baptisan Roh Kudus untuk membangun iman. Ya. Jadi perlu ada penjelasan yang benar. Tanpa penjelasan yang benar, orang bisa salah tafsir. Sudah mendapatkan penjelasan benar, maka orang percaya harus dibaptis dengan Roh, karena itu sangat berguna bagi dia, khusus dalam pelayanan. Kan tadi dikatakan itu diberikan kekuatan supaya kamu menjadi saksi, diberikan kuasa menjadi saksi. Menjadi saksi ini bukan hanya untuk melayani, tapi menjadi saksi juga memberikan teladan, menjadi berkat untuk orang lain supaya Tuhan dimuliakan. Kemampuan untuk jadi berkat itu butuh kekuatan Roh Kudus. Artinya, mohon maaf, kalau diproyeksikan ke rumah tangga secara sederhana, suami istri pun juga harus mengalami baptisan Roh Kudus supaya dia bisa menjadi saksi Kristus. Namanya saksi kan semua orang, dari anak, ibu, istri, suami, orang tua harus jadi saksi. Seluruh kita jadi saksi. Saksi itu bukan hanya memberitakan Injil, bukan pelayanan, tapi menjadi surat terbuka. Sikap hidup itu juga jadi saksi. Dan untuk menjadi saksi yang baik butuh kuasa, dan itu harus hanya Roh Kudus yang bisa memberikan itu. Mau melengkapi Pak Beminta. Ya, kalau kita perhatikan kan Roh Kudus kan memberikan suatu kuasa supranatural. Ya. Dia bisa memberikan kita keberanian yang luar biasa di tengah ancaman dan kepekaan juga. Ya, kalau orang biasa kalau pada waktu kita perhatian di zaman Rasul ya, mereka itu kalau secara manusia tidak mungkin bisa jadi saksi karena seluruh lingkungan itu menolak Kristus. Mereka diancam mati, Pak. Itu butuh sebuah empowering yang luar biasa. Kalau sebab itu penuh Roh sangat dibutuhkan karena kan memberikan sebuah keberanian yang luar biasa dan tidak takut mati. Itu orang-orang biasa tidak bisa muncul gitu. Roh Kudus dipenuhkan atas mereka sehingga mereka selain punya kesaksian dan pengertian umum secara moral, ya, tapi secara keberanian bukan hanya mengatakan kami itu pengikut Yesus, tapi berani mengatakan Yesus itulah yang boleh tentukan jadi Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berani mengatakan di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Itu butuh keberanian. Karena itu kepenuhan Roh Kudus menjadi sebuah yang sangat mutlak dibutuhkan. Ada satu kalimat
menolak pandangan bahwa bahasa roh telah berhenti setelah zaman para rasul. Bahkan bahasa roh memang akan berhenti jika yang sempurna tiba. Apakah bahasa roh itu ada fase-fase hingga mencapai kesempurnaan, atau kesempurnaan itu dalam konteks bagaimana, Pak? Ya. Jadi kalau dipahami adalah karena kita kan belum sempurna, pembangunan tubuh Kristus belum sempurna. Maka karunia Kristus diberikan kepada gereja supaya itu membangun kedewasaan sampai kesempurnaan penuh dalam Kristus. Sudah Efesus pasal 4 Ya. 11 sampai 13 itu. Karena gereja belum sempurna, maka kita harus pastikan karunia itu masih ada dan masih berlaku sampai gereja itu sempurna. Dan jadi dengan proses progresif itu ya, Pak ya. Ya, nanti setelah kesempurnaan tiba baru bahasa roh itu berhenti. Oke. Jadi maaf, ketika seorang hamba Tuhan katakanlah dibaptis Roh Kudus, bahasa rohnya itu bahasa roh sederhana banget gitu. Misalnya katakanlah hanya 1-2 lafal konsonan gitu. Huruf mati, huruf hidup. Lalu dia ketemu dengan orang hamba Tuhan yang bahasa rohnya kok kayaknya keren banget, Pak. Sehingga wah, karena ini saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang, saya juga bahasa roh saya ya bukan sesuatu yang saya atur. Tapi akhirnya memaksakan diri untuk merangkai sesuatu yang begitu supaya kelihatan tuh, wah ini udah rasanya beda. Ini gimana, Pak? Pak Andi, salah di sini. Bahasa roh itu tidak muncul dari sini, Pak. Oke. Tidak muncul dari sini. From your spirit. Jadi dia dari sini, Pak. Kalau orang sudah berbahasa roh dari sini itu pasti buatan. Sekalipun bahasa rohnya tuh sederhana banget, cuma wah Jadi kata-kata kalau saya seperti itu. berbahasa roh sekarang, kalau saya berbahasa roh itu tidak dari sini, Pak. Saya tidak merangkai kata apa yang saya ucapin. Dia flow dari dalam, Pak. Tapi tentu ketika kita sedang bertumbuh dalam menggunakan, dia akan makin kaya gitu. Walaupun kita ketika kita tidak diberikan sebuah karunia untuk menafsirkan Tuhan ini, kita tidak ngerti. Mungkinkah ada keseragaman dalam bahasa roh? Tidak. Mungkinkah bahasa roh dimetodekan sebagai satu metodologi yang praktis dan mutlak Tidak. untuk bisa Soundnya mungkin bisa sama, sound. Seperti bahasa dunia ini kan ada bahasa-bahasa yang sama, Iya. kata-kata yang sama. ya. Kan vokal kita kan cuma berapa sih? Ya Cuma kayak 5. seperti aki mobil sama aki apa gitu, atau aki WO atau apa Iya kan gitu, memang bagaimana? itu aja. Oh iya bahasanya iya itu iya. aja. Fonetik kita kan vokal kita cuma ada 5 kan. Iya betul. Lambda diftong dan konsonan ganda, vokal ganda Iya itu. iya. Dan dengan ya itu kan bunyinya kurang lebih lah, tapi kan beda dong. Tapi ketika nuansa bicara adalah maksud roh itu gitu. Tidak hanya sekedar pronunciation-nya yang kita perhatikan gitu. Tapi move of by the spirit itu gitu. Jadi kalau berbahasa roh itu bukan dari sini, Pak, bukan dari sini. Jadi jangan minder ketika bahasa roh kita tidak lebih keren dari yang sebelah, misalnya gitu, Pak ya. Kan kadang-kadang kalau lagi doa bersama-sama sesama pejabat ya, karena betul nggak, Pak? Kehebatan seorang itu bukan diukur dari apa tadi ya, gambaran-gambaran kemampuan berbahasa, ya, kemampuan untuk mengungkapkan konsonannya Iya. atau vokalnya, tapi justru menjadi lebih hebat adalah pengalaman dia bergaul dengan Tuhan. Walaupun ungkapannya sederhana, tapi pengalamannya sangat dalam. Bergaul dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Saya ingat ada seorang pendeta di Surabaya, sangat sederhana. Pendidikannya juga rendah, dari Cungko datangnya, bahasa lidahnya cuma sederhana. Kedomba aja sudah. Dari dulu saya kenal dia sampai Pak ketemu dia sama. Tapi Tuhan berikan karunia dia yang begitu hebat. Dan dia menjadi salah satu gereja terbesar dulu di Indonesia. Dulu sebelum ada gereja besar yang sekarang, dia terbesar. Jemaatnya dulu hampir 20-30 ribu di Surabaya. Setahu saya beliau itu sederhana, tapi pengalaman bergaul dengan Tuhannya itu hebat. Jadi ukurannya bukanlah konsonan bahasa atau Semakin rumit bahasa rohnya, bukan ya, Pak ya? bukan. Jangan, Iya. Jangan sampai terjebak di bagian Iya. itu. Oke, ini Kemudian juga satu lagi Pak Adi, perlu saya tambahkan. Jangan gampang mengejas orang dengan bahasa roh. ya itu. Bagaimana you bisa mengatakan itu asli atau palsu sedangkan you tidak tahu mana yang asli? Gitu loh. Jangan. Jadi ya orang itulah yang tahu. Ya, Kecuali Tuhan. kalau kita diberikan karunia untuk membedakan roh. Gitu. Oke. Ya. Pak, ini saya ingin sekali mengambil 2 pertanyaan sebelum saya minta Pak Sam dan Pak Bun. Yang pertanyaan pertama adalah,
GBI percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus, namun tidak berarti bahasa roh satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, Pak Bun, Pak Hasan, Pak Bun, Pak Bos. Jadi saya katakan tadi, tanda yang paling mudah muncul dalam kebaptisan Roh Kudus adalah bahasa roh sebenarnya. Kalau karunia-karunia lain membutuhkan kondisi-kondisi khusus untuk dimanifestasikan karunia itu. Ya. Gitu. Maka disebut sebagai tanda awal di situ. Dia bukan satu-satunya tanda, atau juga kalau kita memang dia salah satu tanda. Tapi kalau penekanan ini, kalau kita merasa tanda, berarti ada orang tidak mementingkan tanda itu. Padahal itu karunia berbahasa itu penting. Kenapa penting? Di antara semua karunia yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan kepada gereja Tuhan, yang lain itu adalah untuk pelayanan keluar. Satu-satunya karunia dari Roh Kudus berikan membangun diri, kan karunia berbahasa lidah, berbahasa roh itu. Betapa pentingnya. Karena itulah yang akhirnya merujuk kepada satu hal tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan, itu akan terlihat di sana. Pertanyaan kedua, waktunya sudah saya mepet, tapi ini penting sekali. Bagaimana cara kita mengindikasikan atau mempreventifkan diri kita sendiri? Ini bahasa, ini penafsiran saya pribadi, atau Roh Kudus yang memberikan kemampuan menafsir ketika dia berbahasa roh? Silakan. Oke. Yang pertama saya ingin lengkapi tadi yang Pak katakan, jangan menilai seseorang, orang itu belum diberi Roh Kudus kalau belum berbahasa lidah. Walaupun kita sudah sepakat bahasa lidah adalah tanda awal. Kalau dia tidak punya tanda awal, kita nggak bisa, wah dia belum Roh Kudus. Belum tentu, mungkin dia punya karunia yang lain. Satu. Kedua, yang tadi dikatakan oleh Pak Andi, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mempreventifkan secara sadar, jangan sampai kita masuk dalam penafsiran sendiri. Karena kan ada satu poin di sini. GBI percaya prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Ya, tidak ada pertentangan antara ilham roh dengan yang tercatat dalam Alkitab. Tidak ada pertentangan. Tapi menolak penafsiran Alkitab yang meleset karena mencampur adukan pengertian rohnya sendiri dengan Roh Kudus. Karena ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin sudah seringkali dan dengan mudah, dengan lancar berbahasa roh, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu bahwa ini tuh Penafsiran benar atau tidak? betul, iya. Nah, ini kan bicara tentang bagaimana terjadinya sebuah manifestasi karunia roh ketika seorang berbahasa roh dan orang itu menafsirkan bahasa roh yang dia peroleh itu. Bagaimana cara kita mengukur benar atau tidak penafsiran dia? Maka orang yang demikian atau para pendengar itu harus memiliki pemahaman kita yang tepat, harus punya bingkai kebenaran itu. Contohnya kalau dia langsung mengatakan Yesus datang tanggal-tanggal sekian, tahun sekian, itu jelas pasti salah sudah. Karena kebenaran kita memang tidak seorang pun tahu kapan tuh kita datang, hari dan tanggalnya, nggak ada yang tahu. Sekalipun orang itu berbahasa roh menerjemahkan, oh tuh Yesus datang tahun sekian, itu pasti penafsiran itu artinya bercampur dengan rohnya sendiri gitu loh Pak. Jadi pemahaman dan pengertian secara teologis itu pun juga harus berbarengan dengan karunia-karunia roh yang dia dapat dari karena Alkitab kita adalah karya Roh Kudus. Itu adalah firman Allah dan tidak mungkin antara manifestasi karunia Roh Kudus dengan firman itu tolak belakang karena dari sumber yang sama. Kalau berbeda pasti itu sumbernya bukan dari Roh Kudus. Saya ingin berpernyataan terakhir, boleh? Setelah seorang dibaptis dengan Roh Kudus, seharusnya ujung-ujungnya dia harus berbuah roh untuk jadi saksi yang baik. Jadi tidak akan mungkin berbuah roh baru berbahasa Roh Kudus. Mulai dengan bahasa dulu, kemudian kita berbuah. Biasanya buah itu tanda kedewasaan dan buah itu juga adalah kesaksian hidup. Mungkin kita sering berpikir saya bisa merencanakan perencanaan pelayanan dengan sangat baik, dengan manajemen organisasi yang luar biasa, kita menyewa orang yang hebat. Tetapi jelas pembicaraan kita hari ini, ternyata seseorang, khususnya hamba Tuhan, ketika di bawah naungan Gereja Baptis Indonesia, memang sedang diedukasi untuk memiliki hati hamba, melayani pelayan Tuhan, dan benar-benar mau merelakan diri untuk dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Diawali dengan pemahaman Alkitab dan kebenaran yang sejati, sehingga dia tidak keluar konteks kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika ia mengalami kebenaran Roh Kudus, ia tidak menafsir dengan kepintarannya, bukan melihat dari pemikirannya, dia tidak mudah minder, tidak mudah mengatakan apakah saya berkenan atau tidak, walaupun saya sederhana, namun kelihatan dari buah-buah roh yang menyertainya. Karena perjalanan kekristenan adalah perjalanan progresif, saya selalu ingat Pak Bun sampaikan itu, yaitu tentang pengalaman dan perjalanan pribadi dengan Tuhan.
Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ada pertanyaan, saya ingin didoakan, saya ingin menerima kuasa, ingin dibaptis oleh Roh Kudus, secara terbuka, namun tidak akan kami siarkan karena ini adalah rahasia antara sesama hamba Tuhan. Saya rasa bisa ya Pak ya. Seandainya misalnya Pak Bun, saya tergerak nih, atau Pak Sem, saya ini udah lama seorang pejabat GBI. Saya selama ini nggak berani ngomong, tapi di milih ini saya ingin mendapat baptisan Roh Kudus. Mungkin bisa ya Pak ya? Bisa ya. Nah, silakan WA di 0812 atau 04736665. Karena kita rindu, sehebat apapun kita, sebesar apapun pelayanan kita, satu hal yang penting, kepenuhan Roh Kudus. Itu yang akan memberikan satu kualitas bahwa Yesus yang besar dan kita yang semakin kecil. Sehingga kalaupun kita dipakai semakin besar, kita tidak menjadi sombong. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita sebagai leader harus benar-benar menjelaskan dengan benar, jangan mendengar pandangan sendiri, supaya pengertian bahasa roh itu bukan hanya sebatas itu saja. Kira-kira Boleh seperti saya itu. tambahkan sedikit Boleh sebelum Pak. selesai? Boleh Pak. Baptisan Roh Kudus memang sangat penting buat kita. Tapi jangan lupa, Alkitab menekankan kepada kita, kita harus terus menerus dipenuhi dengan roh. Seperti Efesus pasal 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu kata present, itu relatif. Terus menerus dipenuhi dengan roh. Ada sebuah hal yang sangat baik kalau kita selalu, bukan hanya awal saja kita dibaptis Roh Kudus, tapi terus menerus kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena dia pemimpin kita. Itu yang harus kita miliki. Amin, puji Tuhan. Dan ini pembicaraan yang sangat luar biasa, obrolan yang sangat baik, dan kita ngetek dulu Bapak-Bapak sekalian. Silakan. Saya yakin Pak Sen sudah mau lanjut lagi ke pelayanan berikutnya, jadwal Anda padat, Pak Bun juga, tapi terima kasih. Tentunya kita akan bertemu lagi dalam obrolan teologi yang sangat menarik dalam program BPD GBD Jakarta. Saya Andi Otniel, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian terkasih dari kantor BPD GBD Jakarta. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu terima kasih telah mengikuti tayangan ngeteh saat ini, ngobrol teologi ya. Dan ikuti terus tayangan ini setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati.